Salam guru profesional, mari belajar, bertumbuh, dan memberi dampak. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Seperti cuplikan sebelumnya, menjadi guru PAUD sering diasosiasikan hanya dengan kemampuan bernyanyi, bertepuk tangan, dan menggambar. Hal itu tidak keliru, tapi pada kenyataannya terdapat banyak kompetensi lain yang sangat penting untuk dimiliki guru PAUD agar bernyanyi, bertepuk tangan, dan membuat karya seni menjadi bertujuan dan bermanfaat bagi anak. Kompetensi utama yang harus dimiliki seorang guru PAUD meliputi pemahaman yang kuat tentang konsep pedagogi, prinsip perkembangan anak, jenis gaya belajar, cara melakukan asesmen, serta harus bisa memahami karakteristik individu setiap murid di kelas. Dengan kompetensi dasar tersebut, guru dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kondisi anak di sekolah, sehingga pembelajaran di PAUD menjadi lebih bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Gambaran umum mata kuliah. Melalui mata kuliah pembelajaran mendalam dan asesmen di PAUD ini, Bapak Ibu calon guru akan mempelajari tentang bagaimana merancang dan melaksanakan pembelajaran mendalam di PAUD. Pertama, pada modul PMA dasar PAUD, Bapak Ibu calon guru akan mempelajari tentang piramida keterampilan belajar, karakteristik perkembangan anak, dan mensintesa kebutuhan anak yang dileburkan dengan konsep pembelajaran mendalam. Seraya mempelajari konteks perkembangan anak dan pembelajaran mendalam, Bapak Ibu calon guru akan mendalami tentang bagaimana membuat rancangan pembelajaran mendalam, bagaimana melakukan pelaksanaan pembelajaran mendalam di PAUD, dan melakukan evaluasi serta rencana tindak lanjut dari pembelajaran mendalam di PAUD. Kedua, pada modul PMA lanjut, Bapak Ibu calon guru akan mempelajari tentang asesmen awal yang berpihak pada anak dengan mengenal kerangka Universal Design for Learning atau UDL, serta pembelajaran yang inklusif dan responsif dengan mengenal pendekatan TARL, CRT, dan UDL. Lalu, Bapak Ibu calon guru akan mengkaji tentang pembelajaran bermakna di PAUD yang syarat dengan kegiatan bermain dan penggunaan media, serta APE di PAUD. Kemudian, Bapak Ibu calon guru juga akan membandingkan apa yang telah dipelajari dari modul dengan apa yang terjadi di lapangan, lalu melakukan rekonstruksi RPP yang sesuai dengan konsep yang telah dipelajari. Bagaimana kita dapat memahami hal-hal penting tersebut melalui mata kuliah ini? Setiap topik yang dibahas pada modul PMA dasar dan PMA lanjut tidak hanya menghadirkan teori, tetapi juga dilengkapi dengan beragam contoh kasus nyata yang sering muncul dalam proses pembelajaran di PAUD. Contoh-contoh kasus dipilih agar Bapak Ibu calon guru dapat melihat bagaimana konsep yang dipelajari benar-benar terjadi di lapangan, sekaligus memahami dinamika kelas yang sesungguhnya mulai dari interaksi guru anak, tantangan dalam perencanaan pembelajaran, hingga pengambilan keputusan yang berpihak pada anak. Seraya mempelajari modul, Bapak Ibu calon guru diajak untuk tidak sekedar membaca kasus, tetapi menjadi lebih reflektif dengan mengaitkan kasus yang dibaca dengan pengalaman pribadi ketika di lapangan atau ketika dulu menjadi murid PAUD. Pendekatan ini membantu memperjelas hubungan antara teori dan praktik sehingga poin-poin penting dapat dipahami secara lebih mendalam, baik dari sisi pedagogis, perkembangan anak, maupun penerapan strategi pengajaran yang efektif. Dengan memahami landasan praktis dan teoritis secara seimbang, diharapkan Bapak Ibu calon guru mampu menilai dan menentukan praktik pembelajaran seperti apa yang sebaiknya diterapkan di kelas PAUD. Proses ini menjadi dasar untuk membangun pembelajaran yang bermakna, inklusif, adaptif, dan konsisten dengan prinsip perkembangan anak usia dini. Refleksi pembelajaran dari modul ini dilakukan melalui pertanyaan reflektif yang tersedia pada setiap kasus, serta melalui tugas-tugas yang dirancang di setiap topik. Keseluruhan proses ini menjadi sarana bagi Bapak Ibu calon guru untuk mengasah kemampuan analitis, memperbaiki praktik, dan menumbuhkan kepekaan dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada anak. Pendekatan dan aktivitas pembelajaran. Selain aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan di kelas,
Bapak Ibu calon guru juga akan membuat tugas atau proyek yang telah dirancang pada setiap topik. Hal ini dilakukan sebagai proses evaluasi dan refleksi atas pemahaman komprehensif yang telah didapatkan dari setiap topik. Pada PMA dasar, Bapak Ibu calon guru akan melakukan analisis kasus dan perencanaan kegiatan, perencanaan pembelajaran dan asesmen di PAUD, micro teaching, dan presentasi kelas tentang hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut pembelajaran mendalam di PAUD. Pada PMA lanjut, Bapak Ibu calon guru akan membuat rancangan asesmen awal, membuat RPP yang inklusif dan responsif berdasarkan kasus yang disediakan, membuat rancangan kegiatan bermain dan contoh alat permainan edukatif, serta merekonstruksi RPP pembelajaran mendalam setelah melakukan observasi di tempat praktik mengajar atau PPL. Setelah menyelesaikan modul PMA PAUD dasar dan lanjut, diharapkan Bapak Ibu calon guru dapat semakin sensitif terhadap kebutuhan murid, sehingga pembelajaran dan asesmen yang dilakukan di kelas akan bermakna dan menyenangkan untuk semua anak. Mari kita beri pengalaman sekolah pertama yang menyenangkan untuk anak Indonesia. Dari PPG untuk negeri, wujudkan pembelajaran bermutu bagi setiap anak bangsa.